Yes Tuhan, sukacita kami yang di dalam Engkau. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur keberadaan setiap kami hari ini Tuhan, bersama-sama di tempat ini dengan satu Tuhan, satu hati. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau Bapa. Roh Kudus, sementara kami belajar, Roh Kudus yang akan menyertai kami, memberikan pemahaman untuk setiap kami. Roh Kudus yang akan membantu kami. Dalam nama Yesus, kami mau Tuhan setiap kami ditemukan sebagai orang-orang yang percaya dan melakukan firman-Mu, terlebih mengenal Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Mengenal fakta Tuhan dalam kehidupan kami nyata dan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap. Semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Luar biasa. Shalom. Mana suara 5.000 orang ini? Oh, shalom. Meskipun sudah agak sedikit malam ya, tapi tetap ada sukacita ya. Amen. Baik, ini adalah kali yang kedua untuk saya di tempat ini. Terima kasih Bu Abi, terima kasih Pak Wirawan sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Kak Abi juga memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya juga bertemu di sini luar biasa Kak Linda, senior. Akhirnya ya bertemu juga kita. Padahal kita satu Jakarta ya, itulah hebatnya kita. Kadang di satu Jakarta kita nggak bisa ketemuan, betul ya? Baik, hari ini perkenalkan nama saya Nuke. Jadi kalau ketemu di jalan gitu ya, ketemu sih, oh iya ini, yes Nuke. Jadi sebenarnya saya kalau ada yang sudah mungkin tahu karena saya kesini yang kedua. Background saya adalah memang di dunia entertain. Saya memang akhirnya saya memberikan diri saya. Tadi saya pikir nggak pernah kepikiran untuk jadi pembicara, sama sekali nggak pernah gitu ya. Saya sekolah Alkitab hanya karena saya cinta banget. Cintanya kenapa? Karena saya Kristen dari bayi. Kebetulan papa saya Sunda, mama saya Manado. Jadi beginilah hasilnya. Nah, tetapi saya jujur, saya baru kenal Tuhan saya. Meskipun saya Kristen dari kecil, saya begitu kenal Tuhan saya. Tadi saya cuma tahu Tuhan yang orang Kristen itu Yesus Kristus, siapa sih nggak tahu ya? Terus sekolah minggu ya kan? Di 2010-2011 saat saya mengambil keputusan, saya kenal, saya nggak mau lagi hidup di abu-abu lagi. Keputusan itu saya kenal dia. Saking pengennya kenal, semakin kita ingin mengenal seseorang, pasti kita ingin lebih lagi. Itulah sebabnya kenapa saya sampai sekolah kita, saya menyelesaikannya sampai saya di MTH. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan tadi. Karena saya pikir hidup saya udah buat diri saya aja itu. Saya nggak punya background rumah tangga, keluarga yang bahagia. Saya tidak ada itu. That's why kenapa saya jalani kehidupan saya dengan. Tapi itulah kasih Tuhan. Itulah Tuhan kita luar biasa. Amin. Sekali kita tangkap, dia akan pernah lepaskan. Amin. Kalau sampai di tahun 2000 saya juga pernah besoknya saya mau ijab kabul. Hanya demi semangkok itu tadi. Itu di tahun 2000 ya, tahun 2000 ya 2000 itu 2000. Saya hampir tinggalkan Tuhan. Tapi makanya saya bilang sampai hari ini saya kasih tahu kepada seluruh kerabat juga semua teman-teman saya, jangan sekalipun kita ngechat siapapun, Tuhan yang paling tahu. Amen. Karena kalau saya lihat teman-teman saya, saudara-saudara saya yang udah kenal katanya kenal Kristen, ayat Alkitab lebih lagi mau ayat mana? Mau sisi yang mana, perjanjian yang mana, dia hafal. Tapi akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Dan gak terjadi apa-apa tuh. Tapi kita tuh gak bisa ngejudge. Kita tetap berdoa, saya bilang berdoa saja. Tuhan yang lebih tahu. Kalau saat itu besoknya saya mau tinggalkan Tuhan,
Tapi malam itu terjadi sesuatu sama saya. Jadi ada jahitan 14 di sini sampai nggak bisa tumbuh rambut lagi ya. Sesuatu terjadi sama saya. Tuhan izinkan itu, saya koma 10 hari. Apa? Hari ini saya cuma bilang, Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan yang lebih tahu saya. Kalau saat itu Tuhan biarin saya, mungkin hari ini saya nggak di sini. Saya hari ini nggak kembali, nggak tahu. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan kenal. That's why Tuhan kenal. Okay? Jadi bagaimana kita mau nggak kenal Tuhan benar? Itu sekilas tentang saya, yang pasti luar biasa. Tuhan buat hidup saya berubah luar biasa, dan akhirnya juga saya menikah. Walaupun tadinya saya tidak percaya dengan itu, apa itu pernikahan. Saya menikah di 2014, memang agak telat sedikit gitu ya, telat gitu. Terus akhirnya anak saya ini akhirnya karena tahu anak saya 9 tahun, padahal saya sudah hampir saya jelita gitu. Kata suami saya, kamu ini jelita loh. Kenapa? Jelang 50 tahun gitu. Ya juga bener, katanya itu jelang 50 tahun. Ya sudahlah gitu. Bersyukur luar biasa. Jadi kalau Tuhan izinkan, sebenarnya besok itu adalah hari ulang tahun saya, dan malam ini saya ada di tempat ini. Saya bilang, oke deh Tuhan, saya berangkat. Jadi saya tadi bilang mas saya berangkat dulu ya, saya ada pelayanan. Oh oke. Luar biasa. Itu yang saya katakan tadi, kalau Tuhan sudah kenal kita, kita gak akan pernah ditinggalkan. Sekarang waktunya kita kenal siapa Tuhan kita. Yuk, hari ini sama-sama. Waktu saya berapa menit ya? Jangan sampai kelewatan nih, karena kalau udah ngomong panjang. Oke, baik. Yes. Kita baca sama-sama di Ayub. Hari ini saya kasih tema kita adalah mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Kita baca di Ayub yang pertama, ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 11 ya. Baik, sudah siap semua? Baik, kita baca ya. Ayub 1 ayat yang kita mulai yang ke-9 saja, nggak apa-apa. Yang ke-9 ya. Ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka kita lompat ke ayat yang ke-20 ya. Kita langsung lompat ayat yang ke-20 sampai 22. Mari kita mulai. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan akan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya rasa di sini udah saya banyak senior, lihat para senior pasti udah jadi Kristen udah berapa dekade ya. Kadang dari kita itu tadi, hari ini kita mau kenal siapa Tuhan ya. Hari ini kita mau paham siapa Tuhan kita. Oke. Kalau di ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 ini sebenarnya satu promosi ya. Kalau saya nanti pasti sudah baca dong ya Ayub gitu ya, ceritanya seperti apa itu, mulai dari kita sekolah minggu ya, mulai kita kenal Tuhan, kita kekuatan ini dari Ayub ya. Di sini tuh sebenarnya Tuhan lagi promosi. Ya kan? Kalau kita baca di ayat yang ke-8 tadi, itu kan atas-atasnya Tuhan lagi promosi gitu kan. Ditanya Tuhan tanya Moses, dari mana aja kamu? Ya saat itu Tuhan ada ya kan, ngumpulin tiba-tiba iblis pun tuh. Jadi jangan kira Tuhan juga nggak kenal, nggak bisa ini nama iblis ya.
Dia yang mempunyai semua. Lagi kumpul tuh, terus iblis Tuhannya nanya dari mana aja. Habis dari keliling-keliling, keliling-keliling, lihat seluruh isi bumi gitu. Terus kata si Tuhan bilang apa coba? Oke, kamu lihat nggak itu hambaku Ayub? Lelaki yang takut akan Tuhan, lelaki yang soleh, lelaki yang hidup benar, lelaki yang luar biasa, yang jujur. Kamu lihat nggak? Gitu kan? Lagi promosi nih ceritanya Tuhan. Terus Ayub bilang kan di ayat ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Yes. Kita kenal Tuhan, hormat sama Tuhan, takut itu dalam arti hormat ya. Hormat sama Tuhan, kita segen sama Tuhan kita. Emang sih kalau kita lagi dapat apa-apa tuh, waduh kita hormat, kita saleh banget ya. Kita nggak mau kehilangan membuat kesalahan. Kita saleh, kita hidup saleh, kita hidup benar. Saat ini kita kupas ya. Ayat yang ke-9 bilang takut, gitu kan? Yang tadi Ayub bilang, apa kalau dia nggak dapat apa-apa, dia masih takut sama Tuhan. Ditemukan tadi apa? Ayub nggak ngapain? Ayub orang yang saleh, jujur, nggak pernah berbuat kejahatan. Dia takut Tuhan, takut dalam arti hormat ya, takut ya. Nanti kita bahas. Takut dalam ayat yang ke-9 ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah yare, Y-A-R-E, yare. Yang artinya apa yare? Takut itu kekaguman akan Tuhan, kagum akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Karena apa? Itu tadi. Biasanya itu tadi kalau kita lagi berkelimpahan, semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan dengar, pokoknya doa didengar, segala kebaikan disertai, anugerah besar menyertai. Waduh, kita akan ditemukan jadi orang-orang yang saleh. Kita ditemukan orang-orang yang takut sama Tuhan, betul? Terus iblis bilang, coba kita balik keadaannya. Iblis bilang, kalau dia nggak takut, kalau dia kita buat nggak ada apa-apa, apa dia masih takut sama Tuhan? Itu tuh iblis. Ayat yang pertama, yang kedua lagi soal yare tadi, takut ya. Yare dalam bahasa Ibrani-nya adalah sebuah kualitas kehidupan saleh. Ini tadi ya, takut yang berarti hormat sama Tuhan, dan yang kedua adalah kualitas hidup saleh. Lagi-lagi berarti iblis lagi bilang lagi sama Tuhan, kalau kita buat kebalikannya, yang ayat yang ke-9 ya, kalau misalkan lalu jawab iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Berarti satu, saya mau kasih tahu, ide siapa? Ide siapa? Ide iblis. Ide iblis cuma mau buat kita apa? Kita nggak takut Tuhan. Ide iblis maunya kita apa? Kita nggak saleh sama Tuhan. Ide iblis maunya apa? Idenya iblis kita nggak respect sama Tuhan lagi. Kita jadi orang-orang yang nggak jujur. Kita jadi orang-orang yang gampang berbuat jahat. Kita jauh dari Tuhan. Itu idenya iblis. Ya, ini idenya iblis. Ini iblis nih. Iblis lagi memberikan idenya nih. Jadi kita kenal ya. Satu, iblis mau buat kita jadi nggak saleh. Iblis mau buat kita penuh dengan rasa kekecewaan sama Tuhan. Iblis mau buat kita salah fokus menilai Tuhan kita. Ya, oke. Idenya iblis jelas-jelas ya. Dia bilang ya, bahwa dia coba kalau kamu nggak kasih apa-apa, coba kamu nggak ini, apa dia masih takut sama Tuhan? Ya, oke. Ini yang dikatakan iblis nih, ayat yang ke-9. Idenya iblis, kemauannya iblis. Ayat yang ke-10, kita baca lagi. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini idenya iblis, tapi tentang siapa? Tentang siapa yang dia katakan? Tentang Tuhan. Dia bilang, dia tahu kalau Tuhan itu sukanya ngebuat apa? Sukanya ngebuat pagar. Pagar buat anak
orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut Dia, takut akan Allah, hidup benar, menjauhi kejahatan. Ini iblis. Jadi iblis sudah tahu. Tuhan punya ide, bukan yang seperti dia punya ide. Idenya Tuhan adalah membuat pagar. Pagar gimana? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya? Tuhan memagari kita, setiap anak Tuhan. Tuhan memagari kita, rumah-rumah kita, yang berarti keluarga kita, anak istri. Iblis tahu kamu di sini. Ini idenya Tuhan. Ini yang hanya Tuhan lakukan. Tuhan cuma kasih pagar setiap kita, kasih pagar keluarga, rumah tangga kita, kasih pagar apa lagi? Serta segala yang dimilikinya, segala sesuatu yang dipercayakan sama kita untuk kita kelola. Perentangan kapasitas yang Tuhan kasih, diberkati sama Tuhan. Tuhan idenya gimana itu? Ngapain? Kasih pagar, berkati, itu idenya Tuhan. Iblis tahu ini, jadi iblis lagi kasih tahu nih. Iya deh. Makanya saya kembali lagi ya. Kalau tadi kita bilang, si Ayu bilang tuh, coba kalau dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Bisa nggak kayak begitu? Tidak dapat apa-apa. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita kupas dalam bahasa Ibraninya adalah sinam, yang artinya, saya bukan apa-apa. Dalam bahasa Indonesia sometimes kita melihat agak bingung ya. That's why kenapa saya selalu melihat Ibrani, sometimes juga saya harus membuka yang bahasa Inggris. Nggak apa-apa, kita harus lebih tahu ya. Karena memang bahasa Indonesia kita terbatas ininya ya. Oke. Tidak mendapat apa-apa dalam bahasa Ibraninya dalam ayat ini adalah hinam. Yang artinya hinam tanpa alasan dan sebab, tiba-tiba pada kondisi itu hinam. Yang kedua, tanpa alasan dan sebab, tiba-tiba tidak punya arti buat orang lain, nggak berguna buat orang lain. Jadi masih ingat ya, masih ada yang suka baca, di bawah kolong langit ini, di bawah matahari tidak ada hal yang baru ya. Semua sudah pernah terjadi. Saat itu terjadi sama Ayu. Saat ini, hari ini kita yang mengalami. Kita nggak pernah tahu ide iblis untuk membuat kita tadi nggak saleh. Iblis mau membuat kita nggak patuh sama Tuhan, nggak respect sama Tuhan, hidup dengan kejahatan. Ini yang iblis mau buat dia nggak ada apa-apa, buat tiba-tiba dia jadi nol, buat tiba-tiba dia tidak berharga di mata orang. Padahal kalau kita baca Ayub ya, nanti kita baca Ayub semua. Cerita seorang Ayub adalah bagaimana dia membela orang-orang yang butuh keadilan. Dia memberi orang-orang yang berkesusahan. Tangannya selalu ada di sana. Setiap dia lewat, orang pun berdiri memberikan hormat kepada dia. Tapi dia pada titik, kalau kita baca di tulisan ini, sampai seseorang membuang muka di saat dia melewati dia. Menjadi seperti itu, tiba-tiba, tanpa sebab, tanpa alasan, dibuat nol, dibuat tidak berguna, nggak berharga, karena udah nggak punya apa-apa. Hari ini nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Mungkin tidak sekejam atau seperti Ayub. Banyak halnya sisi kita yang tiba-tiba kita nggak di respect sama orang, karena memang keberadaan yang harus kita hadapi. Kita tiba-tiba dibuat jadi nggak berguna, dibuat habis total, nggak tahu kenapa, dibangkrut, nggak tahu di apapun gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa. Kita biasanya nyalain siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan? Supaya kita suka kasih persembahan. Supaya kita pelayanan. Kenapa tiba-tiba begini? Kenapa tiba? Apalagi yang Tuhan mau? No, kita tahu hari ini itu bukan ide Tuhan. Kita tahu hari ini Tuhan nggak pernah punya ide jahat sama kita. Idenya Tuhan cuma ngapain? Cuma kasih pagar buat kita. Idenya Tuhan buat ngapain?
lagi sama dia. Nah, itu yang mau kita ketahui. Kita mau sama-sama nggak salah mendudukan siapa yang salah ya. Kadang-kadang kita udah marah gitu, aduh udah marah, kita udah nggak ingat lagi. Padahal Tuhan tidak pernah punya ide seperti ini. Ini idenya iblis ya. Semua ide iblis. Fakta tentang Tuhan adalah Tuhan selalu pasang pagar ya. Pagar dalam pagar itu kalau bahasa Ibrani-nya adalah syuk, S-U-W-K, syuk, artinya perlindungan. Jadi Tuhan selalu kasih perlindungan atas setiap kita one by one. Tuhan kasih perlindungan keluarga kita, anak semua, Tuhan perlindungan. Tuhan juga lindungi apa yang kita kerjakan nanti, pertentangan kapasitas, apa yang dipercayakan sama kita, apa yang dipercayakan untuk kita keluar dalam kehidupan kita. Tuhan kasih perlindungan. Itu idenya Tuhan. And then ngapain? Yang dikerjakannya adalah engkau berkati dan apa yang dia makin bertambah di negeri ini. Tadi kita tuh cuma idenya Tuhan tuh, dia tuh baik banget. Gak ada sedikit pun untuk mencelakakan kita, sama sekali gak ada. Ya, kita paham ya? Paham ini. Idenya Tuhan tidak ada hal yang mencelakakan kita. Kalau kita dibuat jadi enggak karu-karuan, kita dibuat jadi susah, kita dibuat karena hanya untuk apa? Hanya untuk kita mau menghujat dia, hanya untuk kita mau menjauhi dia. Itu jelas-jelas idenya. Ini bukan kata saya loh ya. Kita baca sama-sama kan ya. Tadi sudah dibilang kan, oh coba kalau kamu dia nggak kasih apa-apa, apa dia masih takut sama akan Allah. Oke. Sekarang yang selanjutnya, tadi kalau kita udah kenal sama idenya Tuhan. Ide Tuhan itu apa? Idenya Tuhan harus anak-anakku harus terlindungi. Amin. Anak-anakku harus diberkati. Yes, amin. Mengalami multiplikasi perentangan kapasitas akan apa yang kita lakukan. Talenta setiap kita, potensi setiap kita, pekerjaankah, apapun di dalam tangan kita yang kita kerjakan, Tuhan kasih perentangan kapasitas. Tuhan berkati. Yes, amin. Amin kan? Ini Tuhan kita. Kita harus paham ini. Kita nggak boleh gagal paham atas apapun yang terjadi sama kita saat ini. Kita nggak pernah tahu ya. Hidup ke depan nggak makin gampang kan? Kita tahu. Betul ya Pak ya? Betul ya? Hidup ke depan bukan hal yang gampang. Tapi apapun yang kita hadapi nanti, mau iblis kasih ide seperti apapun, mau iblis mau berbuat apapun tentang tadi, dia mau mencelakakan kita, tiba-tiba kita nggak dikasih apa-apa, nggak ada lagi keberkatan buat kita, nggak ada anugerah, nggak ada hal baik di hidup kita. Diam dulu. Kayaknya saya kenal ini permainan. Ya? Kalau itu terjadi sama kita, duduk manis dan bilang sama diri sendiri, saya kenal permainannya. Ini bukan Tuhan punya permainan. Ini iblis punya permainan, ya. Nah, mulai sadar ini ya, menjadi basicnya kita. Apapun yang kita hadapi ke depan, siapapun di depan kita yang melakukan hal-hal nggak menyenangkan buat kita, yang membuat kita jadi terpuruk apapun itu, ingat, kita sadar ya, kita kenal ini permainan siapa, ya. Karena Tuhan itu tidak seperti ini. Kenapa saya bilang Tuhan, kita kenal Tuhan kita? Nggak kayak begini, dia cuma bisa melindungi, dia cuma bisa berkati, dia cuma bisa memultiplikasi, memberkati kapasitas buat kita semua. Oke. Kita baca yang ayat yang kalau mau tahu lagi ya. Yakobus, kita ke Yakobus 16. Yakobus 1 ayat yang ke-16. Kita mau tahu lagi tentang Tuhannya. Kalau tadi Tuhan cuma bisa ngapain? Berkatin, melindungi ya. Dia hanya kasih yang terbaik lah buat kita. Yuk kita baca di 1 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Mari katakan bersama dengan keras. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Boleh sekali lagi? Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Kenapa nih sesatnya? Yuk 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas,
kasih. Ini idenya Tuhan. Jadi kalau hari ini masih ada yang kecewa, masih ada yang gagal fokus menilai Tuhan, bilang, kasih tahu, jangan sesat. Yakobus kasih tahu kencang-kencang nih, janganlah sesat. Siapa yang bilang hari ini Tuhan gak baik? Telepon orangnya sekarang, siapa? Siapa yang bilang hari ini Tuhan gak dengar setiap doamu? Siapa yang bilang hari ini Tuhan gak peduli dengan apa yang terjadi sama saya hari ini? Siapa yang mengatakan Tuhan tinggalin saya? Oh, janganlah sesat. Bertobat memang dari sesat, gak boleh. Tuhan gak seperti itu. Setiap pemberian yang baik yang Dia mau kasih anugerah yang sempurna, itu yang pemberian Tuhan. Ya, hari ini mungkin semua ini udah, saya yakin sudah pada senior melewati kekristenan berapa dekade dengan berapa banyak hal yang sudah dilewatin. Tapi mari hari ini, sore hari ini, kita sama-sama ya, kita paham, kita gak boleh gagal paham siapa Tuhan kita, apa yang Tuhan kita punya. Sekali lagi, Dia tidak punya ide-ide yang membuat kita susah, enggak. Ide-idenya hanya memberkati, memberikan kita yang terbaik. Benar? Yang harus kita tanamkan dalam cara berpikir kita, Tuhan cuma memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Yang harus kita tanamkan dalam cara berpikir kita, Tuhan memberikan anugerah yang sempurna. Cuman itu. Terus bilang, enak banget ngomong, gak tahu yang saya hadapi. Seberapa saya melewati kehidupan ini, saya gak mau seperti ini. Toh tunggal Tuhan, kapan waktunya? Nah, ingat ya, kita duduk lagi di dalam. Kita ingat-ingat lagi, ya Tuhan ampuni aku. Aku gak mau sesat, karena aku tahu Tuhan cuma memberikan yang terbaik dan anugerahnya sempurna buat saya. Katakan amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita sadar ya, kalau kita dalam kondisi seperti ini, ingat lagi ya, kita tahu ini permainan siapa? Iblis. Iblis gak mau kita jadi orang yang saleh. Iblis gak mau kita jadi orang yang takut sama Tuhan. Iblis selalu bikin kita jadi melakukan hal-hal yang gak berkenan buat Dia. Kita mau dibuat gagal pandangan seorang Tuhan buat kita salah, dirusak sama kita. Kita mau benahin itu hari ini ya, mau sama-sama belajar. Terus yang kayak tadi bilang, terus kapan waktunya Tuhan? Aku nih udah ngelewatin banyak hal gitu ya. Mau kenal siapa lagi Tuhan? Jadi ingetin lagi ya tadi, janganlah sesat. So, jangan bilang-bilang lagi Tuhan gak baik. Jangan bilang-bilang lagi Tuhan gak peduli ya. Tuhan tak peduli. Amin. Amin. Baik, kita baca Yesaya 30 ayat 18. Kita baca apa sih sebenarnya? Kita baca bersama-sama. Yesaya 30 ayat 18. Sudah ketemu semuanya? Yes. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Kalau kau saat ini, kalau hari ini kita lagi nantikan waktunya Tuhan, mana Tuhan? Mana tangannya? Mana pertolongannya? Dia pun menantikan hal yang sama. Dia gak bisa merubah identitasnya yang sudah memang mengasihi kita. Itu udah awal nyawanya pun dikasih buat kita. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Tuhan pun menanti saat dia harus melakukan banyak hal buat setiap kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sekali lagi, yang kita rasakan, yang kita tunggu, Tuhan pun juga tunggu waktunya. Dia juga tunggu saat-saat bagaimana Dia memberikan segalanya buat kita, memberikan yang terbaik tadi, memberikan anugerah yang sempurna tadi.
benar. Jadi kadang-kadang, jadi gimana nih? Kita hidupnya biasa-biasa aja. Kita hidupnya nggak usah bener-bener amat lah, gitu ya. Biar gak dipromosiin sama Tuhan bahaya. Kalau dipromosiin dia bilang, kamu kenal nggak itu? Kamu kenal nggak itu si Abi gitu kan? Oh, itu Bu Abi itu, waduh, dia baik, dia soleh, dia taat, dia menjalankan kebenaran. Nah, dipromosi kan itu kan? Oke, kata iblis, coba dulu memang. Jangan kasih apa-apa dia, buat dia nol, buat dia nggak berharga. Kita kembali ke Ayub tadi ya, kita kupas lagi yang Ayub. Saya mau kita sama-sama belajar bahwa kalau dikatakan di ayat yang ke-11, ya kita baca ayat yang ke-11 ya. Balik ke Ayub 1 ayat yang ke-11. Semua bisa terima ya? Hari ini bisa terima ya, puji Tuhan. Oke. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dia punyai. Kalau bahasa Indonesia kan seolah-olah ulurkan dan jamah, seolah-olah Tuhan yang turun tangan. Right? Seolah-olah Tuhan yang turun tangan. No. Ini tetap idenya iblis. Idenya iblis. Kita mau tahu ya, ulurkanlah. Kalau kita ini bahasa ulurkanlah tanganmu, kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah salah. Salah itu arti yang pertama adalah singkirkan tanganmu yang punya kekuasaan itu, singkirkan tanganmu yang punya kekuatan itu, singkirkan tanganmu yang penuh yang memberi arah itu, singkirkan dari dia. Itu ulurkan. Jadi kita punya pembahasannya. Jadi ulurkan di sini dalam bahasa Ibrani-nya seperti ini. Tahan, ulurkan. Jangan sampai kamu ulurkan tanganmu, singkirkan. Malah artinya singkirkan atau tahan tanganmu itu dari Ayub. Tangan yang penuh kuasa itu, tangan yang penuh kekuatan itu, tangan yang punya arah itu, kamu singkirin dari dia. Karena iblis tahu kalau Tuhan tidak ulurkan ini, kalau Tuhan masih melindungi dia tadi, iblis pun nggak bisa melakukan apa-apa. Iblis nggak bisa bermain di area kita. Iblis tahu itu, makanya dia bilang, jangan ya, tahan ya, tahan tanganmu, tangan yang penuh kekuatan itu, tangan yang penuh kekuasaan itu, tangan yang memberikan arah itu, tahan, supaya kita bisa bermain. Itu iblis bilang, itu ulurkan. Terus lagi, jamah. Jamah di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah naga. Naga, N-A-G-A, kita bacanya naga. Yang artinya adalah berlakulah kasar, serang. Jamah. Lagi-lagi ini idenya siapa? Iblis. Bukan ide Tuhan. Ya? Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dia pasti mengutuki engkau. Dia nggak akan lagi mau membuat engkau akan dibuat tidak terhormat. Mengutuk dalam arti di sini adalah sama sekali membuat dia mengutuk itu membuat seseorang tidak dipercaya lagi, membuat seseorang menjadi pengkhianat yang nggak bisa dipercaya, yang nggak bisa dipegang. Si iblis mau lagi bilang, kalau kamu tahan, kamu punya tangan atas Ayub. Kalau kamu tahan tanganmu atas orang-orang yang kamu kasih, atas orang-orang yang kamu berkati, orang saleh, orang yang baik lah gitu ya, orang yang takut Tuhan, orang yang selalu menjalankan kebenaran, dia pasti mengutuki engkau. Dia pasti nggak hormat sama engkau. Hari ini pun kita sama, jadi kita akan dibuat sama iblis. Kalau dia begini, idenya iblisnya sekali lagi ya, membuat kita hilang arah, gagal paham. Jadi dibilang apa? Oh, itu tuh pengkhianat lagi naik tahta. Iblis mau kita sampai di titik itu. Iblis mau kita punya kebencian sama Tuhan kita. Iblis mau kita nggak respect lagi sama Tuhan. Cuma itu idenya iblis. Tapi sekali lagi, apapun kita saat ini kita tahu, kita sadar ya, kita sebaik-baik memang ya, duduk diam, jangan amarah dulu, jangan diam dulu, kenal ini permainan siapa saya dibuat seperti ini. Jika itu terjadi sama kita hari ini,
Kembali lagi saya ingatkan, duduk manis dan ingat ini permainan iblis. Kita semua nggak boleh kalah. Kita semua nggak boleh kalah ya. Kita ingat Tuhan saya cuma memberikan yang terbaik. Tuhan saya menganugerahkan yang sempurna buat saya. Jadi sabar, tunggulah. Karena Tuhanmu juga menunggu saat itu. Tuhan kita juga menanti-nantikan saat itu. Bisa menolong kita, menopang kita. Tuhan juga tunggu waktu ini. Tapi Tuhan perlu buktikan ke iblis. Ya kan? Sekarang pasti jadi pertanyaannya. Kalau Tuhan baik, ya kan? Kalau dia itu memang luar biasa, udah tahu kita, nggak mau kita sengsara, berkat apa tadi namanya. Kenapa dia izinkan? Kan gitu tuh. Kenapa dia kasih iblis bermain-main di dalam kehidupan kita hari ini atau Ayub waktu itu? Jadi baiknya Tuhan kenapa nih? Gitu. Kok dia izinkan? Ya dia tetap baik karena dia kenal saudara dan saya. Dia kenal Ayub bagaimana. Dia kenal Ayub. Dia tahu hambanya. Dia bisa promosikan anak-anaknya karena dia tahu sampai di batas mana. Kita percaya itu ya, amin ya. Tuhan tahu setiap kita. Tuhan tahu bagaimana kita. Apapun yang kita hadapi sekarang saat ini, apapun itu, percaya. Tuhan tahu kapasitasnya. Aku promosikan dia, bukan aku nggak ngerti bagaimana dia. Aku tahu. Ingat ya satu ayatnya. Apa yang kau alami? Perkara-perkara Paulus yang katakannya, perkara-perkara yang biasa. Tuhan sudah kasih jalan keluar, ya? Dan dia setia. Itu amin kan? Karena memang itu yang terjadi. Tuhan menunggu waktunya untuk bisa sama kita. Tuhan mau tunjukkan kasih karunia-Nya, kemurahannya, anugerahnya yang sempurna buat kita. Ya. Kita lihat yang ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Ini sudah. Kita tahu ya cerita Ayub ya? 10 anaknya yang mati semua dalam saat yang bersamaan. Apa yang dia punya ludes semua, perompak, mengobrak abrik kehidupannya. Dia sudah pada titik hanya bermainkan abu di lapangan dia berdiri, dia sama sekali tidak berdaya, tidak berguna apa. Dia sudah sampai di titik itu nanti akhirnya ya. Tapi yang dia lakukan apa? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya. Kalau zaman dulu orang mengoyakkan jubahnya, menggunduli, itu memang untuk menunjukkan keprihatinan, menunjukkannya. Tapi dia tidak menunjukkan begitu terus dia marah-marah, enggak. Yang dilakukan ngapain? Apakah dia mengutuki Tuhan? No. Dia ngapain? Sujudlah ia menyembah. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini adalah salah satu acknowledgement ya, pengakuan bahwa Tuhan yang berdaulat. Yes. Whatever happen, Tuhan yang berdaulat atas kita. Saat itu apapun yang terjadi dia nggak lihat. Dia tetap mengakui kedaulatannya Tuhan. Hari ini itu yang perlu kita pahami ya. Kita jangan gagal pahamnya. Ya, jangan bilang-bilang lagi, oh Tuhan suruh lupa sama kita, kasihan. Tuhan lama sekali, kurang panjang tangga, kurang ini pendengarannya. Jangan bertobat memang. Yes. Tetap katakan Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Apapun ide iblis yang dilakukan atas setiap kehidupan kita, jangan kalah, jangan salah. Jangan salah kita menuduhkan siapa yang duduk di kursi terdakwa. Kita selalu mendakwa Tuhan. Kita dakwa Tuhan, Tuhan gak adil, Tuhan mau buat apa lagi? No, kita tahu hari ini semua ide keburukan itu iblis yang punya ide.
untuk menjauhkan kita jadi orang yang gak saleh, jadi orang yang gak punya takut sama Tuhan, jadi orang yang melakukan suka-suka kita, kejahatan apapun yang kita lakukan. Dia satu-satunya yang memberikan ide itu untuk kehidupan kita. Ada amin? Amin. Paham ya? Udah gak gagal paham ya? Oke? Kalau dia gagal paham, bilang, kasih tahu gitu. Jangan sesat. Jangan sesat. Karena ini yang Tuhan inginkan atas setiap kita. Pengakuan Tuhan berdaulat, terpujilah Tuhan. Ayub begitu menghormati Tuhan, menghormati bahwa Dia satu-satunya Allah yang berdaulat. Barak menghormati di sini, terpujilah Tuhan itu dalam bahasa Ibrani barak ya, artinya menghormati Tuhan. Salut luar biasa sama Tuhan. Sekali lagi kita mau sama-sama ya, kita nggak gagal paham, kita hidup tetap kita punya Tuhan. Kita nggak kecewa lagi dengan apa yang terjadi sama kita. Ingat, sekali lagi ini yang untuk ketiga kalinya saya bilang ya, ingat. Saya tahu, saya kenal nih permainannya. Ini permainan ide siapa nih buat saya begini. Tapi dia tidak akan. Saya rasa hari itu dan saya rasa hari ini pun iblis akan lari. Dia bilang, nggak berhasil gue. Ide gue nggak berhasil. Ternyata dia kenal Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati, memagari, melindungi, yang ada hanya yang terbaik yang dikasih untuk anak-anaknya, yang ada hanya anugerah sempurna untuk anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya selesai. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh Tuhan mengetahui perspektif yang benar, paham Tuhan mengenal Engkau Bapak. Engkau yang maha kasih luar biasa. Engkau yang selalu menanti-nantikan saat untuk kami bisa bersama-sama anak-anak-Mu Tuhan, menunjukkan kasih karunia, anugerah terindahmu, anugerah sempurnamu untuk setiap kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapak. Ampuni kami kalau kami kadang merasa kesal, kami menganggap Tuhan gak adil. Ampuni kami kalau kami sering menganggap Tuhan gak kurang panjang mendengar doa kami. Ternyata kami tahu bukan itu Tuhan. Engkau selalu bersama kami. Kami tahu hari ini ide iblis gak pernah bisa mematahkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau Tuhan ditemukan sebagai orang-orang yang dengan bangga Tuhan menyerukan Engkau Tuhan di atas apapun yang sedang kami alami hari ini, karena kami tahu Tuhan Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Anugerah sempurna untuk setiap anak-anak